Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah, perusahaan negara, sedih habis kena korupsi 300 triliun bukan 371. Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya, wasyuhada, wassalihin, wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Asani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Asani, khususan Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, qala al-imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fi kitab al-arba'in fi usuluddin ila anqal ilajun nafsi litakuffa anil ghibah, mengobati diri agar terjaga dari ghibah. Obat bagaimana orang jadi tidak suka menghibah orang lain. Ilajun nafsi fi kafiha an ghibah ayatafakkara fil wa'idil waridi fiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna ghibata asra'u fi hasanatil abdi minan nari fil yabas. Obat diri agar bisa selamat dari ghibah yaitu berpikir tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah, innal ghibata asra'u fil hasanatil abdi minan naril fil yabas. Sesungguhnya ghibah itu lebih cepat menghabiskan kebaikan seorang hamba daripada api yang menghabiskan kayu bakar. Jadi secepat-cepatnya api untuk bakar kayu yang udah kering-kering tuh, kayu-kayu yang kering, itu lebih cepat lagi menghibah orang untuk menghabiskan amal baik. Jangan dikira menghibah orang nih amal kita tak habis. Naudzubillah. Enak aja menghibah, tak tahu amal kita dah sikit, habis. Bukan habis, naudzubillah, sampai ngutang. Akhirnya kejahatan orang, dosa-dosa orang dilimpahkan kepada orang yang menghibah. Dahsyat. Jadi sebetulnya
bahayanya menghibah itu sangat dahsyat, tapi kita tak merasa. Astagfirullahaladzim. Semoga kita selalu diingatkan sama Allah ketika lisan ini nak menghibah orang. Astagfirullahaladzim. Amal aku sikit, ngapa lagi nak menghibah orang ni? Macam mana nanti di akhirat? Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghibah itu lebih cepat menghabiskan kebaikan seorang hamba daripada api yang menghabiskan kayu yang kering. Kalau kayu basah agak lama nih, yabas nih kayu yang kering. Kemudian wa warada an hasanatil mughtab tunqalu ila diwanil mazlum bil ghibah. Dan juga disebutkan di dalam hadis bahwa sesungguhnya kebaikannya orang-orang yang menghibah itu dipindah kepada buku catatan orang yang dizolimi dia, yaitu yang diribahin, langsung dipindah ke sana. Ya rugi betul. Fayanzuru fi qillati hasanatihi wa kasrati ghibatihi. Maka dilihat ya mana sedikit kebaikan atau banyaknya ghibahnya. Ya tengoklah, kalau sampai tak cukup, sampai lebih banyak ghibahnya, ya hasanatnya habis bangkrut. Wa annahu yantahi ila iflasi alal qurb, dan nanti itu sampai kepada bangkrutnya dalam waktu yang dekat. Insyaallah rajin sholat dulu, rajin sholat, rajin pengajian, tapi rajin juga menghibah orang, rajin juga, habislah tuh. Habis rajin sholatnya, habis rajin ibadahnya, habis. Sholatnya 2 rakaat, menghibahnya 2 jam. Alamak, tak balik modal. Betul Bu, tak balik modal. Astagfirullah, iya tak? Berhutang. Minus itu. Makanya habis ketika dah berhutang, akhirnya kejelekan orang yang diribah diberikan kepada yang menghibah. Anda berhutang. Bodoh kan kalau orang seperti itu mestinya. Tapi kadang-kadang tidak sadar gitu. Lupa, tapi lupa kok terus-terusan. Ini lupa apa nih? Kalau lupa, astagfirullah, aku lupa kan sekali-sekali. Ini tak tiap hari, tiap jam. Ini lupa apa benda nih? Tak ada dah, lupa ni dah. Salah. Summa yatafakkaru fi uyubi nafsihi. Fa in kana fihi aibun fayastaghilu bi nafsihi an ghairihi. Wa in kana qadir takaba saghiratan falya'lam anna dararuhu min saghirati nafsi aktsaru min darari min kabiri ghairi. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, macam mana orang ini bisa dia menahan diri dari menghibah? Nomor 2, hendaklah dia berpikir tentang aibnya diri sendiri. Pikir dulu, masa Allah aib dia. Oh, aib aku ini. Pernah tak ya orang mikir macam gitu? Cobalah jujurlah. Dalam satu hari berapa kali mikir aib sendiri, berapa kali mikir aib orang? Aib orang tak habis-habis, dari ujung kampung sampai ujung kampung disensus aib. Aib sendiri tak berpikir dia. Coba pikir, apa aib aku ini? Oh, aku ni pemalas. Oh, aku ni kasar. Oh, bakhil. Oh, coba pikir itu sombong. Orang tu tahu sifat jeleknya sendiri, tapi dia tak pernah berpikir. Tak pernah berpikir. Jadi caranya orang tu agar dia tidak menghibah orang lain, pikirkan, cari dulu di list itu apa aib di dalam dirinya, sifat-sifat jeleknya tu apa. Oh, aku ni kenapa kalau berhutang susah nak bayar. Kalau nak ngutang memang mulut dia manis. Begitu dah berhutang, apa ya rasanya aku ni kalau nak bayar hutang ni kok berat betul. Sampai ngamuk-ngamuk kawan ni. Ini jelek ni, ini aku harus buang ni. Gitu. Kalau bersedekah, kenapa aku mesti cari duit kecil terus?
Kalau tak aku paling kuat warna kuning. Dah, itu aja. Tak adalah warna apa tuh? Warna pink, warna hijau, biru, apalagi merah jauh nah. Abu-abu, kelasnya abu-abu. Bakhillah. Ini penyakit. Ketika kita disibukkan dengan kekurangan kita nih, tak sempat bu kita nak mikirkan aib orang. Macam mana lagi? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ini satu pun belum selesai nih aku nih. Nak ngobat macam mana aku tak bakhil lagi ni masih belum selesai. Nak infak 10.000 pun masih berat terus. Macam mana dia nak mikirkan aib orang? Macam mana dia nak bilang, kau ni bakhil benih kedekut? Macam mana dia nak bilang? Dia sendiri berpikir, aku aja macam gini. Akhirnya dia tertahan untuk menggibah orang. Dia bilang nak sombong, aku ni orangnya termasuk sombong. Nyapa orang susah, malas. Nak nyapu orang tu jalan lurus saja. Nak nyapu orang ni malas, sombong kan? Tidak, namanya ni orangnya tidak ramah, berpikir gitu. Ketika dia berpikir ini dia harus obatin nih, ini harus aku buang nih. Macam mana ketika dia sibuk dengan ini, dia bilang, kau ni sombong, orang tu sombong betul lah. Macam mana dia nak bilang macam tu? Disebut, aku aja macam gini, aku aja belum sembuh nih. Sehingga dengan demikian betul pas apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah, kata Rasulullah, orang yang tersibukkan dengan aib dirinya sendiri sehingga dia tak sempat ngurus aib orang. Iya kan? Dia mikir aib dia sendiri nih. Disibuk ngurus aib dia. Aku masih gini. Saking sibuknya dia, aku masih terlalu banyak nih. Jadi tak sempat dia. Si fulan itu orangnya begini. Si fulana itu orangnya begini. Tak sempat lah. Mana sempat? Aku ni aja masih macam gini. Macam aku nak nilai orang tu. Tak mungkin. Ibaratnya bu, kita ni sedang ujian. Macam ujian nih. Semua orang punya soal ujian. Sana ujian. Kita ni lagi pusing mikirkan, ini nomor 1 sampai 10 macam mana jawab dia nih? Waduh, susah, masih ngitung matematika gini. Takkan dia bilang, kau ni bodoh lah, macam itu pun tak bisa kali. Dia nomor 1 belum. Masih disibukkan di ngurus orang yang meja sana. Kau fokus, kau punya dulu nih. Kau nomor 1 belum, kau jawab lagi. Belum, hitung dulu, hitung. Dia tersibukkan oleh tugas dirinya, sehingga ada kawan tanya, bu, orang kalau betul-betul ujian tuh, umpamanya contohlah matematika ada 50 soal. Ketika dia sedang sibuk nih, bingung dia, ngitung lagi ini waktu, waduh sebentar lagi waktu nih nggak cukup. Kawan dia, tuh nomor 5 macam mana? Nanti dulu, aku nih masih banyak nih, macam mana aku nak ngurus kau punya? Aku punya nih belum selesai. Seperti itulah tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang tersibukkan oleh aib dirinya. Maksudnya sibuk apa tuh? Sibuk untuk mengobati, sibuk untuk membuang sifat-sifat jelek ini, buang. Sibuk macam mana sebelum mati ini harus sudah bersih. Tengok ujian dah nak selesai nih, soal masih banyak nih. Kita tak sempat lagi nak ngurus orang kanan kiri. Kita tak sempat. Inilah maksudnya bukan orang aibnya banyak itu beruntung, bukan. Tapi orang yang dia sibuk untuk memperbaiki aibnya itu, sehingga dia tak sempat ngurusin aib orang, itu adalah orang yang beruntung. Berarti yang rugi yang siapa bu? Orang yang rugi itu yang sibuk ngurusin aib orang, lupa terhadap aibnya sendiri. Itulah kebanyakan manusia itu. Kebanyakan manusia kayak gitu. Makanya sekarang sosmed itu ramai betul. Ramai. Coba orang merenung dekat dalam rumah aja. Bingung dia, aku kenapalah macam ini, kenapalah macam. Tak sempat dia update status nak membuli orang, nak ngin orang. Tak sempat. Nah itu. Kita lanjutkan. Kemudian falya'lam anna dararahu wa in kana qad irtakaba saghiratan falya'lam anna dararu min saghirati nafsi aktsaru min dararihi min kabiri ghairi. Sekarang contoh begini lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika hamba ini tadi melakukan satu dosa kecil saja. Satu dosa kecil itu adalah lebih berbahaya bagi dirinya sendiri daripada dosa besar yang dilakukan orang lain untuk dirinya. Gitu.
Apa kau ngurus dosa besar orang lain? Urus dosa kecil yang kau lakukan. Karena sesungguhnya dosa kecil yang kau lakukan itu lebih berbahaya darimu daripada dosa besar itu. Orang itu kan gak ada ngaruh dengan kita. Sebesar apapun orang melakukan dosa besar itu tak ada ngaruh ke kita. Tapi yang akan berbahaya kepada kita itu dosa yang kita lakukan sendiri walaupun itu kecil. Berapa banyak orang yang dia melakukan dosa tapi dia sempat ngurus dosa orang yang lain. Orang sholat tidak, tapi ngerok di sana apa orangnya itu, pencuri lah apa segala macam. Lah kau ini lo tak sholat. Engkau tidak akan mendapatkan satu apapun, bahaya apapun ketika orang lain berbuat dosa, walaupun itu besar, tapi kau akan mendapat satu kemudaratan terhadap apa yang kau lakukan, walaupun itu dosa kecil. Apalagi dosa dia besar, ya. Orang sudah ibadahnya tak istiqomah, tapi masih saja mencari-cari aibnya orang lain. Ada orang melakukan dosa apa? Diceritakan dia ke sana ke sini. Dosa orang itu tidak akan memudarati dirimu sebesar apapun. Maka kau jangan pedulikan dosa orang lain, tapi pedulilah terhadap dosamu sendiri. Walaupun itu kecil, itu sangat berbahaya bagimu. Begitu maksudnya ibu-ibu. Paham ibu-ibu ya? Maksudnya gitu. Tak orang ngurus dosa orang, urus dosa sendiri. Orang lain nak berzina, bukan maksudnya ini kan urusan menggibah, ya. Bukan urusan menggibah, tapi kalau kita secara dakwah ya dakwah. Kemudian orang lain melakukan mabuk, zina apa, itu tidak ada mudarat bagi kita. Kita lebih fokus kepada diri sendiri. Wa illam yakun fihi aibun fa'lam anna dararhu min saghirati nafsi aktsaru min dararihi min kabiratin ghairihi. Wa in kana lam yakun fihi aibun fa'lam anna jahlahu bi uyubi nafsi a'zamu aibun. Sekarang contoh gini. Sekarang ada orang mikir nih. Dia berpikir, aib aku apa ya? Sifat jelekku ni apa? Ada orang, ini ibu-ibu, bapak-bapak, yang dia kalau disuruh mikir sifat jeleknya apa ni macam tak jumpa. Dia kalau tengok orang lain nampak sifat jelek orang. Tapi kalau dia fikir, aku ke sifat jelek aku apa dipikir-pikir macam tak jumpa, baik-baik aja aku ni. Jadi ini sekarang seandainya hamba tersebut merasa bahwa dia itu tidak ada aib, bukan berarti terus dia fokus ke orang lain cari aib orang. Tidak. Karena sesungguhnya kata Imam Ghazali, bahwasanya ketidaktahuan seseorang terhadap aibnya sendiri, kekurangannya sendiri, itu adalah sebesar-besar aib. Sebesar-besar aib. Maksudnya macam mana sih? Orang kok tak tahu aib dirinya sendiri, itu adalah aib yang sangat besar. Dia merasa aku ni baik orang baik. Apa macam tak ada kurang, sifat aku baik semua. Ini. Dia suruh nyari aib dia sendiri tak jumpa, itu sebenarnya sebesar-besar aib. Sebesar-besar aib. Makanya kata ada sebuah hadis Rasulullah SAW, Innallaha idza ahabba abdan absarahu bi uyubi nafsihi au kama qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika dia mencintai seorang hamba, Allah akan menampakkan, memberitahu kepada hamba tersebut tentang aib dirinya sendiri. Itu. Maksudnya gimana, Bu? Ada orang dia berpikir duduk, tahu-tahu dia duduk. Ya Allah, aku kenapa ya orangnya kok begini? Kenapa kok sifatku jelek begini? Kenapa aku punya sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia tahu dia punya sifat jelek A, B, C, D. Makanya orang yang dikasih tahu sama Allah ini, disadarkan, dikasih hidayah sama Allah, ini tanda-tanda orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dipilih sama Allah. Orang kalau Allah ada cinta kepada hambanya, Allah akan tunjukkan aib-aib itu kepada si hamba tersebut sendiri, sehingga dengan dia tahu itu diperbaiki, bersih, makalah jadilah dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi bagus orang yang tahu tentang aibnya sendiri itu adalah satu yang bagus, tetapi orang yang tidak tahu terhadap aib atau kekurangan atau sifat jelek dirinya sendiri itu adalah sejelek-jelek aib, sebesar-besar aib. Itu susah itu, merasa diri jadi orang baik, itu sudah aib. Ya, merasa diri ini sudah jadi orang baik itu adalah satu sifat yang aib, ujub namanya. Apalagi jangan kata baik-baik semua aku kan. Jadi merasa diri orang baik itu sudah ujub, itu merupakan satu aib yang luar biasa. Fa yalam ana jalbi uyubi nafsi adamu aib. Wa mata yakhlul insanu min aibin. Suma in khala minhu falyashkurillah ta'ala badalan minal ghibah. Terus kapan seorang manusia itu bisa terlepas dari aib, enggak punya aib sama sekali? Kapan? Ya susah orang kok sampai tak punya. Nabi Rasulullah SAW pakat Nabi, tak ada dosa, tak ada aib. Tapi kapan kalau manusia biasa tak punya aib? Berarti tak mungkin lah. Ya istilahnya ya hampir tak mungkin lah. Hampir mustahil orang ini tak punya aib. Jadi para anbiya, orang-orang pilihan Allah yang Allah pilih jadi kekasihnya, Allah bersihkan hatinya, Allah baguskan perilakunya, aibnya hilang, tidak ada aib. Kemudian ketika hamba tersebut kok betul-betul dia bisa hilang, tidak mempunyai aib betul-betul, ya dia tidak punya aib betul-betul, dia jadi orang bagus, bersih hatinya, baguslah. Falyazkurillahi ta'ala badalan minal ghibah. Maka tugasnya apa? Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur Allah jadikan kita begini, Allah jadikan saya begini, syukur. Daripada menghibah orang, lebih bagus bawa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah sejauhkan kita dari aib, syukuri inilah, daripada kita kok malah fokus mencari aib orang lain. Sibukkan dengan bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari aib. Fa inna salban nas wa aklul lahmil maitah min adamil uyubi falyahdhar minhu. Karena sesungguhnya ya menghibah itu, yang ngomong-ngomongin orang itu, memakan daging bangkai, ibaratnya kan diibaratkan sama Rasul kan begitu, orang yang menghibah itu seperti makan daging saudaranya yang sudah mati. Wakul hamil maitah min adamil uyubi, itu termasuk sebesar-besar aib. Fal yahdar minggu, maka jagalah dirimu darinya, berhati-hati, jangan sampai melakukan yang seperti itu. Tsumma ma sabaqa lisanu ila al-ghibah wa yamma yastaghfirullah ta'ala wa yadhabu ila al-mughtabi wa yaqul zalamtuka fa'fu anni wa yastahillu wa illam yusadifhu fal yukthir min as-sana' alayhi wa min ad-du'a lahu wa min al-hasanat hatta idza nukila ba'daha diwan al-madlumi baqiya lahu ma yakfi fa ya kafaratul ghibah. Nah, sekarang seumpamanya kok lisan ini kebablasan, terlanjur ngomong astagfirullahaladzim, aku kenapa menghibah, mulut ini dah telajak, lisan nih kebablasan, tahu terucap menghibah orang. Maka apa yang harus dilakukan? Fayambai ayastaghfirullah. Pertama sekali astagfirullahalazim. Kapalah
Masalahnya kita orang ini kalau udah menghibah orang, Bu, kalau udah mengata-ngata orang, suara itu ketika sudah keluar dari mulut tak bisa kita sedot lagi. Itu dia masalahnya tuh. Ya, Bu. Kalau orang sudah menghibah orang, suara dah keluar dari mulut tak bisa kita sedot lagi. Dah tapi sedot lagi tak jadi. Mana bisa? Sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Pakai pipet air minum sedot lagi balik kata-katanya. Mana bisa? Sudah terlanjur keluar. Apa berarti yang kalau sudah terlanjur? Maka adalah beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Tidak cukup itu. Wa yadhhabu ilal mughtab, kemudian dia pergi kepada orang yang dia gosipin, yang dia ghibahin, pergi ke orangnya. Wa yaqulu zalamtuka fa'fu anni. Aku ya kawan, aku telah menzalimimu, aku maafkan aku. Wahai kawan, maafkan aku telah menzalimimu, maafkanlah aku. Gitu pergi. Habis menggibah tadi pergilah. Pergi ke orangnya, aduh, aku udah menzalimi engkau nih, aku minta maaf lah ya. Iyalah. Kalau ditanya engkau ngapa? Aku lah cuma nak cakap tak enak. Terpaksa lah, tak aku udah ngata-ngata apalah kau begini. Iyalah tak apalah gitu. Bingung pula nak terus terang. Tak ada, pokoknya ada lah. Tak nak cerita pula. Cakap sajalah orang minta lagi. Tahu-tahu kena lempang pula, lempang lah dah lunas, kan? Dah lunas, tak apa. Yang penting kita minta maaf. Itu. Kita minta maaf. Dalam tu kafafu anidah, fayastahillu, kemudian meminta halalnya. Minta halal, mohon maaf betul aku mohon maaf lah. Bukan aku dihalalkan lah, aku telah terlanjur nih lisan aku ngomong kau begini. Dah minta maaf. Fa illam yusadibhu falyukthir minas sana. Tapi kalau tak jumpa macam mana? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Menghibah orang tinggalnya di Jakarta. Kan susah nih. Bilin aja tiket pesawat. Belum dari sini ke pelabuhan, naik Dumai Express, taksi ke Gahang Nadim, bandara, naik bandara, belum cari orang ke sana. Macam mana nak jumpa dia nih? Astagfirullah, macam mana? Repot nih, dah terlanjur nih misal. Ya Allah, ini dosa ini susah betul, mahal harganya nak minta maaf. Tiket pesawat PP berapa? Sekarang ini alhamdulillah dah tak ada corona, tak ada cek ini bayar itu, kena sekap dulu berapa hari. Kalau masa itu tambah susah lagi nak minta maaf. Sekarang kalau dia tidak bisa ketemu macam mana? Falyukthir minas sana'i minhu. Balik. Kalau tadi dia sudah menghibah, maka dia sekarang dibalik, dia harus banyak memuji orang tersebut. Ini Pak. Orang kan mesti ada sifat baiknya nih, tak mungkin lah jelek 100%, tak ada. Iblis itu jelek 100%, dah iblis. Nah, cari kebaikannya apa? Sebutkan, ceritakan ke orang. Sebut ini cara ini. Apa kata dia ni? Membalas tu tadi, untuk membalikkan. Pokoknya ada pun, budak tu sombong betul lah gini. Dah terlanjur ngomong nih. Aduh, apa ya? Besok ketemu, dia ada sifat bagus. Apa budak ni siapa? Sifat bagus dia ni tak pelokek dia. Ceritakan. Dia tu memang orang bagus. Tak pelokek dia tu. Senang dia. Ngajak ngopi, perata, dia biarkan terus. Ceritakan yang bagus-bagus, banyak-banyak puji dia. Ini untuk membalikkan tadi. Kan saya nak jumpa tak bisa. Sebutkan kebaikan, pepujian. Wa minad du'a ilahu. Menu doa kena tambah. Biasanya Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Doa untuk ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah dosa orang tuaku, ampunilah dosa keluargaku. Anak kena tambah doanya. Ya Allah ampunilah juga dosanya fulan. Kena tambah dosanya. Apa ini doanya harus ditambah. Banyak mendoakan dia. Ya Allah. Pernah tak Bu doakan orang macam gitu? Ya Allah ampunilah dosa fulan ya Allah. Bukan saudara, bukan apa. Tapi memang itulah ketika kita dah terlanjur memang susah nak nyerah. Memang itulah yang harus kita lakukan. Tak bisa lagi. Dah.
doakan dia. Kemudian wa minal hasanat, hatta kemudian harus juga memperbanyak amal-amal bagus. Ibu-ibu, kalau dah telanjur menghibah orang, tak jumpa orangnya, banyak beristighfar kepada Allah, ceritakan yang baik-baik, banyak doakan dia, ditambah banyaklah melakukan ibadah-ibadah, memperbanyak pahala ibadah. Biasanya tak sholat duha habis menghibah orang, Allahu Akbar. Biasa tak pernah nih. Biasa tak baca Quran, aduh, habis menghibah orang ini harus banyak menambah kebaikan-kebaikan. Kenapa? Hatta idza nukila ba'duha ila diwanil madhum baqiyalahu ma yakfi. Sehingga nanti kalau di akhirat ini bapak-bapak ibu-ibu, itu nanti kan yang pertama tadi, amal kebaikan orang yang menghibah kan akan diambil, ditaruh kepada yang menghibah. Jadi ketika kita tadi sudah memperbanyak amal bagus, ketika di akhir kau menghibah ini, ambekkan. Karena dulu di dunia dia banyak, pertama masih ada sisanya untuk dia sendiri. Bawa masuk ke dalam surga. Ini yang banyak macam mana ibu-ibu bapak-bapak? Orang yang suka dah dia suka riba, ibadahnya malas. Kau nak jadi apa? Biasanya gitu. Mulut dia memang habis itu ibadah dia pemalas lagi. Kau nak jadi apa? Mestinya orang kalau suka riba itu ibadahnya harus rajin supaya buat besok tak bangkrut. Gitu. Banyak doakan orangnya, karena memujinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan ya kita dari yang seperti itu. Iya, silakan. Sekarang ini dalam hibah itu sudah biasa dalam umum. Ya. Contohnya dalam debat, ya. bupati, gubernur, presiden. Ya. Itu kan harus menghibah karena menjatuhkan orang untuk mencari istilahnya simpati. Ya. Gimana menurut Islam pikirannya Islam? Ya, kita kemarin sudah masuk kepada pembahasan. Itu sebetulnya tinggal caranya yang salah. Kemarin kita sudah membahas kapan ribah itu diperbolehkan. Ya kan sudah. Di antaranya ketika orang nak cari pasangan. Dia tanya sama orang, "Bu, itu adik tuh fulana tuh macam mana, Bu ya? Saya ini punya niat nak ngelamar dia. Dia macam mana ya, Bu, sifatnya?" Ibu ini tahu modelnya si anak perempuan itu tadi. Nak, dia nih anaknya tak istiqomah dia nih. Sholatnya pun bolong-bolong. Kadang dia malam suka keluar. Ini kan menggibah nih. Tapi ini untuk urusan tadi nak dijadikan istri, ya, atau si istri nak cari suami. Ini sebatas ini diperbolehkan. Tapi caranya begitu, cuma begitu. Ini untuk urusan seperti ini juga, umpamanya pilkada. Sebetulnya perlu tahu lah, saya nak pilih nih. Ini ada 3. Orang awam, aku nak pilih apa Aku tak kenal dia. Salah, dia agamanya apa? Dia apa? Ini rajin ibadah tak? Ini jujur tidak? Ini jujur tidak? Boleh orang lain menerangkan, tetapi tadi sifatnya bukan menghina. Yang sekarang ini kan sebetulnya nih jatuhnya kan menghina orang. Bukan hanya yang diperbolehkan. Ini contoh, umpamanya ada orang datang, "Buya, kita pilih siapa nih?" Contoh. Saya tak tahu nih, ini 3 di mana yang bagus. Kalau ini macam mana, ini macam mana. Kita hanya menyampaikan sesuai dengan yang data yang kita tahu agar orang ini dia bisa bersikap memilih yang benar. Gitu boleh. Tapi yang banyak terjadi ini tahapnya menghina jadinya. Jadi kebablasan gitu loh. Tapi kalau untuk yang standarnya saja ini sekedar tahu saja. Orang ahli hikmah, contoh paslon 3, orang awam
Tiap hari pergi kerja, pergi balik. Ini pergi basut ni mana? Aku nak pilih, bingung lah aku. Ibu-ibu apalagi masak berjam-jam. Makan, masak, tidur, makan, pergi jalan. Tak tahu. Ini orang yang ini nih, dia begini. Yang ini begini. Yang ini begini. Jadi sementara kekurangannya ini begini-gini. Kita yang lumayan yurtaqabu akhafud dararain. Kalau dah memang semua orang punya kekurangan, yang mana yang nak kita pilih ni? Pilihlah yang paling sedikit mudaratnya. Hanya begitu. Dan kita itu bukan tadi menghina orang di situ forumnya. Tapi kalau dah forumnya lain ini memang itu sudah lain, kebablasan. Okey? Bisa dibedakan kan? Itu. Caranya salah. Caranya yang salah. Okay. Wallahu a'lam. Masih ada waktu? Bis? 3 minit lagi. Okay, sikit lagi kita selesaikan. Fa'in summa ma sabaqul lisanu. Ini masih hatta idzan nukila fa ya kafaratul aib. Pas. Maka itu menjadi kafaratul ghibah. Jadi kafarahnya ghibah.